Baik para pemirsa, pada kesempatan kali ini kita akan sedikit bincang-bincang tentang mobil SMK ya. Jadi mobil SMK ini sudah lama gaungnya tapi tidak di launching juga sampai sekarang. Dan katanya sih menunggu momen yang tepat. Nah, nanti kalian bisa komentar di kolom komentar bagaimana pendapat kalian tentang mobil SMK. Tetapi kalau kita lihat di sini pengakuannya dari saya ngutip dari media sosial ya, berita-berita di media sosial di internet. Jadi Presiden Direktur PT Solo Manufaktur Kreasi Edi Wirajaya tidak mau menyebut SMK sebagai mobil nasional. Kami bukan mobil nasional, kami mobil produksi di Indonesia. Jadi jangan salah persepsi soal mobil nasional, kan cukup luas pengertiannya. Jadi pertanyaan pertama adalah sebenarnya apa definisi mobil nasional? Ketika SMK itu tidak mau disebut sebagai mobil nasional. Nah, apa sih? Jadi sebenarnya belum ada kesepakatan tentang definisi mobil nasional ya. Mobil apa ya? Definisi mobil nasional memang sangat luas. Jadi kalau itu komponennya 80% itu dari lokal, maka sebenarnya mobil-mobil LCGC ya, low cost, terus green car ya, low cost green car itu juga malah dari produk Toyota, Daihatsu itu malah komponen lokalnya sudah di atas 90% gitu. Jadi apakah kemudian Toyota, Daihatsu disebut mobil nasional? Ya kan enggak juga. Nah, ini menjadi penting juga. Kenapa? Karena definisinya belum ada kesepakatan. Jadi teman-teman nggak usah khawatir. Jadi ketika SMK diproduksi di Indonesia dan itu apakah masuk kategori mobil nasional, takutnya kalau dalam definisi yang pertama komponen lokalnya di atas 80%, berarti mobil-mobil Jepang yang dirakit di Indonesia itu termasuk mobil nasional. Tapi kalau nanti definisi lain kita lihat ya, kita bukan mobil nasional tapi diproduksi di Indonesia, pure Indonesia. Kami harapkan kebanggaan kita merah putih itu. Jadi memang produksinya di Indonesia dan ya, standar yang tadi 80% komponennya itu lokal ternyata tidak menjadi acuan kalau menurut perusahaan dari SMK ini ya. Kemudian soal mobil nasional, dulu sempat ada perkumpulan beberapa perusahaan yang mengembangkan kendaraan bermotor merek Indonesia. Jadi ini memang produksi lokal ya. Disebut sebagai Asosiasi Industri Automotif Nusantara atau disingkat Asianusa. Asosiasi yang dideklarasikan pada sekitar tahun 2010. Itu ada beberapa merek mobil dari Indonesia seperti Vin Komodo. Nah, ini saya punya cerita khusus tentang Vin Komodo ini. AG Tawon, Gea, Kancil, Wakaba, Merapi, dan Borneo. Mungkin saya tidak terlalu tahu merek-merek yang lain nih. AG Tawon, Gea, Kancil, Wakaba, Merapi, dan Borneo. Ya nggak tahu nih ya. Tapi semuanya sudah nggak ada kecuali Vin Komodo. Nah kebetulan Vin Komodo ini masih saya mendapat cerita dari orang-orang yang terpercaya karena orang tua saya ini pernah mencoba sendiri Vin Komodo dan memang ya kualitas sangat bagus. Kualitas sangat bagus, bahkan sudah dipesan oleh negara-negara lain di luar sana. Jadi oleh negara-negara luar negeri itu sudah dipesan Vin Komodo ini. Tapi ya sampai sekarang masih bertahan sih. Tapi ya produksinya itu ya bahkan militer Indonesia sendiri pun memakainya Vin Komodo ini. Ya. Jadi memang kalau kata yang pernah nyoba yaitu suspensinya adalah suspensi pesawat. Keren banget guys. Suspensinya adalah suspensi pesawat. Ini namanya Vin Komodo. Jadi dia bisa sampai hampir 90 derajat itu tidak masalah. Jadi kalau untuk di perkebunan sawit, untuk di hutan-hutan ini cocok banget ya. Dan beda memang katanya suspensinya itu beda dengan mobil-mobil biasa ya. Tapi yang menjadi ini hanya Vin Komodo saja. Jadi beberapa merek lain ya AG Tawon, Gea, Kancil, Wakaba, Merapi, dan Borneo ini sudah tidak ada yang tersisa Vin Komodo. Nah ini ada SMK, ada Vin Komodo ya. Jadi sama-sama mobil nasional. Tapi SMK ini digadang-gadang sudah lama tapi kok nggak muncul-muncul. Nah katanya menunggu momen yang tepat untuk muncul. Jadi ya kita tunggu saja ya. Dan kalau menurut
definisi yang pertama bahwa komponennya adalah 80% harus dari komponen lokal, maka sebenarnya perusahaan Toyota, Daihatsu sudah membuat mobilnya itu 90% bahkan komponennya dari lokal. Berarti ini masih rancu. Kalau memang SMK seperti itu, berarti Toyota, Daihatsu juga ya masuk definisi yang pertama juga mobil nasional, berarti Toyota, Daihatsu. Tapi ternyata kan enggak. Nah, terus yang kedua, kalau memang itu mobil nasional adalah semuanya dari Indonesia, ya. Jadi ada beberapa kriteria, ya. Kalau di sini disebutkan 3 aspek pokok sebuah mobil nasional. Yang pertama, harus dimiliki orang Indonesia. Yang kedua, pemegang hak patennya adalah orang Indonesia. Dan ketiga, pemegang mereknya adalah orang Indonesia. Jadi yang pertama, harus dimiliki orang Indonesia, hak patennya orang Indonesia. Yang ketiga, pemegang mereknya adalah orang Indonesia. 3 hal ini yang kemudian definisi kedua tentang mobil nasional. Nah, Vinkomodo masuk semua, dimiliki orang Indonesia jelas, kemudian hak patennya orang Indonesia jelas karena beliau dulu asalnya yang penemunya adalah dulu sekolah yang kuliah khusus memang belajar tentang pesawat, itu saya kurang tahu, tapi kemudian dia mengaplikasikan ilmunya itu dalam mobil Vinkomodo. Yang ketiga, mereknya yang dipegang Indonesia ya jelas Vinkomodo. Tetapi apakah SMK seperti itu? Satu, dimiliki orang Indonesia, saya nggak tahu. Kedua, pemegang hak patennya adalah orang Indonesia, saya juga nggak tahu. Dan ketiga, pemegang merek adalah orang Indonesia. Apakah kalau dalam kategori definisi mobil nasional yang kedua, SMK ini masuk seperti itu? Nah, kita lihat beberapa waktu insya Allah ke depan akan launching, dan mudah-mudahan ini menjadi kebanggaan bangsa Indonesia. Tetapi apakah definisi pertama atau definisi kedua yang dipakai sebagai mobil nasional, ya kita tidak tahu, ya. Kalau menurut saya sih mungkin harus diperjelas lagi. Kalau yang pertama jelas enggak, yang definisi kedua apakah pemilikannya, hak patennya dan mereknya semua dimiliki orang Indonesia, nah ini harus diperjelas lagi. Tapi tidak apa-apa, kita tunggu, ya. Dia pihak SMK sudah siap untuk diuji secara regulasi, ya. Menurut regulasi bagaimana, apakah lolos atau tidak, kita lihat nanti infonya beberapa waktu mendatang. Tetap berkarya, tetap berkreasi. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan tanda loncengnya, ya. Silahkan komen di bawah bagaimana tanggapanmu tentang mobil SMK yang digadang-gadang sejak lama tapi tidak muncul-muncul juga, ya. Kita tunggu, dan mudah-mudahan ini menjadi kebanggaan kita semua sebagai bangsa Indonesia. Terima kasih, sampai jumpa.